tong ngabohong sia ka aing. Yang bisa ningali beungeut-beungeut sia beungeut-beungeut berbohong kabeh ieu. Jujur bos, sia mun teu jujur ku aing doakeun salaki sia kawin deui. Al-Qur'an dibaca pan teu? Sapoe baraha kali sia ngaji Al-Qur'an? Cicing sia. Aya nu ngajawab sakali beb aing baca Quran sapoe. Oh, katingali bohongna eta. Bu, ini fakta, Bu. Pak, ini fakta. Enggak usah tanya sama orang lain. Tanya sama diri sendiri. Berapa banyak Anda pegang Al-Qur'an dalam satu hari? Tong nyalahkan anak sia, lamun anak sia kurang ajar ka kolot, lain ajaran batur, tapi sia salaku kolot teu ecereuk ngadidik budak. Kumaha barudak? Betul teu aing? Aing disalahkeun. Muncul si Gupron keprok atuh. Tah kitu. Askoli innaka rahmatan ya Gupron. Na'udzubillahi min. Lebih baik mantan preman, mantan tukang mabuk daripada mantan kiai. Nusok nyokot barokah Zeus, coba angkat tangan. Sia daripada nyokot barokah Zeus lebih baik nyokot barokah aing sia. Da barokah Zeus masa kali sambar langsung jackpot. WD Depo Maxwin Depo 25 menang 3 juta. Na'udzubillahi min. Aya di dieu aya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bini'matil Islam wal iman wa ja'alana min afdalil ummat fid dunya wal akhirah. Thumma alhamdulillah. الحمد لله القوي سلطان الواضح البرهان المبسوط في الوجود كرامه وإحسان. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم يا فتاه يا الرزاق. أما بعد، الشرف والفضلاء جامع العلماء العاملين والمشايخنا وأساتذتنا الذي يحضرون في هذا المكان المبارك ويحضرون في هذه الليلات المبارك، أشهدكم من أهل الخير فإن شاء الله أشهدكم من أهل الجنة. Yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita hormati, kepada segenap para alim ulama, para kiai, para asatidz, para ajengan, para sesepuh, para masyayikh, para tuan-tuan guru, para ajengan yang hadir pada kesempatan ini malam, wabil khusus Itratur Rasul, cucunya baginda Nabi besar Muhammad, akhina fillah Sayyidil Habib Abdurrahman Al-Jufri, dengan keluarga besarnya, dengan majelisnya, serta para alim ulama, para kiai, ada Ki Haji Zainal Abidin, Ustadz Ujang Saifullah, Dewan Guru Majelis Ratib Maulid akhina Ustadz Abdul Razak, Ketua daripada FPI Kecamatan Jonggol Ustadz Saifullah, dan juga kepada Ketua DKM Masjid Nurul Iman Ustadz Ochim, dan seluruh Ikatan Pemuda-Pemudi Tegal Kadu dan panitia acara Majelis Ar-Ratib wal Maulid
dan seluruh para hadirin hadirat muslimin muslimat yang hadir pada kesempatan ini malam, dan juga aparatur pemerintah kita dari jajaran RT, RW, aparatur keamanan sipil dan non sipilnya, kepada Bapak Lurah yang hadir pada kesempatan ini malam semuanya, mudah-mudahan dengan hadirnya kita pada ini malam, dengan berkumpulnya kita pada ini tempat, tidaklah kita pulang dari ini malam kecuali seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan khususnya kita minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kedua orang tua kita. Bagi orang tua kita yang telah tiada, mudah-mudahan Allah jadikan kuburannya sebagai taman surganya Allah. Dan orang tuanya yang masih ada, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya. Dan kita doakan mudah-mudahan para ulama kita, kiai kita, habaib kita selalu Allah panjangkan umurnya, sehatkan jasmani dan rohaninya, berkahkan langkah perjuangan dakwahnya, amin ya rabbal. Saudara, sebelum kita mulai, alhamdulillah kita berada pada jam 11 malam hari Ahad, malam Senin 14 Juli, malam 15 Juli, tanggal 7 malam 8 Muharram. Kita berkumpul bersama dalam acara Tablighul Akbar, menyambut dan memperingati tahun baru Islam. Sebelum kita masuk daripada inti acara, saya tanya semua jamaah yang hadir, jawab yang kompak, jawab yang semangat. Kira-kira nih acara mau dilanjut apa tutup? Kurang kedengar, lanjut apa tutup? Kurang kompak, lanjut apa tutup? Sampai jam setengah 1 siap. Betul, yakin. Kalau pengajian ataupun judulnya taklim, jangan ada istilah lastulik. Ini kadang kalau di Sunda, Jabodetabek, Jawa Barat begini kalau pengajian, tahu lastulik? Jam 11 nyatu balik. Jangan begitu. Ini kalau geser dikit ke sono jam 11 banci baru pada mulai mangkal, saudara. Betul. Ini gue curiga lo yang laki pulang jangan-jangan mau mangkal lo malam ini lo. Na'udzubillahi min. Jadi saya tanya sampai jam setengah 1 siap apa enggak? Betul, yakin. Saya pengen dengar semangat umat Islam yang hadir pada ini malam. Angkat tangannya, takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan ini malam kita sama-sama berkumpul, kita sama-sama hadir. Ada yang hadir dari kampung setempat, mungkin ada juga yang hadir dari tempat yang lain. Ada yang duduk, ada yang berdiri, ada yang dekat, ada yang jauh. Dan alhamdulillah, dengan berkahnya kita hadir pada ini malam, dengan duduknya kita pada ini tempat, insya Allah Allah memuliakan diri kita dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal. Tapi saudara, patut kita garis bawahi bahwasannya kemuliaan yang Allah berikan kepada kita bukan dikarenakan sabab harta yang kita punya. Karena sebanyak apapun harta kalian, semewah apapun kendaraan kalian, semegah apapun rumah kalian, harta tidak akan pernah membuat kita mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun yang namanya pangkat, saudara, yang namanya jabatan tidak akan pernah membuat kita mulia di hadapan Allah. Mau pangkat Anda seorang RT, seorang RW, lurah, camat, bupati, gubernur, bahkan sekalipun jabatan Anda seorang anak presiden, belum tentu Anda bakal dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saudara, sekalipun pangkat jabatan Anda seorang ulama, pangkat jabatan Anda seorang kiai, pangkat jabatan Anda seorang ustadz, pangkat jabatan Anda seorang ajangan, pangkat jabatan Anda seorang habib, tiap tahun Anda bolak-balik pergi haji, belum tentu Anda bakal dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh Bib, kok bisa begitu Bib? Ini umat Islam yang hadir pada ini malam cinta Bib sama ulama, kami cinta sama kiai, kami cinta sama para habaib,
kami cinta kepada mereka karena mereka itu mulia. Maka saya jawab, saudara, seorang ulama, iya betul, ulama itu mulia, kiai mulia, ustadz mulia, ajengan mulia. Mulia di hadapan manusia belum tentu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya bisa sampaikan ini, saudara, karena saya teringat ada sebuah syair di dalam kitab Safwatuz Zubab. Boleh dibuka halaman pertama, syair nomor 8 bagian pojok atas sebelah kanan. Dalam kitab tersebut disampaikan, waqala fi syair fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli ubadil wathan. Fa'alim, seorang ulama, seorang kiai, seorang ustadz, bi'ilmihi, dengan ilmunya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayang, ilmihi lam ya'malan, ilmunya tidak diamalkan, tidak dikerjakan, tidak didawamkan. Bahkan tidak sedikit ulama di zaman sekarang, mau itu kiai, mau itu ustadz, mau itu ajangan, mau itu habib, ngakunya punya ilmu agama Allah, ngakunya paham agama Allah, tapi bukannya menghidupkan agama Allah, bukannya mensyiarkan agama Allah, sebaliknya mencari hidup dalam agama Allah. Mereka menjual syariat Allah, mereka menjual agama Allah hanya untuk kesenangan perut pribadinya. Maka apa yang terjadi, saudara? Mu'adzab min qablih ubadil wathan. Itu orang, itu kiai, itu ustadz, itu habib, mu'adzab, akan diazab oleh Allah min qablih, sebelum ubadil wathan, orang-orang yang menyembah berhala. Na'udzubillahi min. Lah terus, kalau bukan karena pangkat, kalau bukan karena jabatan, kalau bukan karena harta, kalau bukan karena nasab, lalu kita ini dimuliakan oleh Allah karena apa? Maka jawabannya singkat, saudara. Jawabannya singkat, jelas, padat, sebagaimana Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Wa qala Allah Ta'ala, qul bifadlillahi wa birrahmati fabidzalika falyafrahu. Yang artinya, qul, katakanlah, bifadlillah, dengan rahmat, dengan keagungan Allah, wa birrahmati, dan juga rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah, dengan kedua perkara tersebut, falyafrah, bergembiralah kalian, berbanggalah kalian, bersenanglah kalian dengan dua perkara yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama adalah fadlullah, ataupun keagungan Allah, kebesaran Allah, kekuasaan Allah, yang mana, saudara, kalau kita bahas, kalau kita kaji secara global, secara makna besar, yang namanya keagungan Allah tidak memiliki batasnya, tidak memiliki perhitungannya. Semua yang ada di sekeliling kita itu adalah keagungan Allah, adalah kebesaran Allah, adalah kekuasaan Allah. Allah ciptakan, gak usah jauh. Nah, sebelah kita banyak pohon, ini tanda kebesaran Allah. Setiap rantingnya, setiap dahannya, setiap daunnya berzikir mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan manusia, ciptakan saya, ciptakan kalian. Itu tanda kebesaran Allah, tanda keagungan Allah, tanda kekuasaan Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Itu semua tanda kebesaran Allah, saudara. Lalu kalau semuanya tanda kebesaran Allah, berarti kita diperintahkan bergembira dengan semua yang ada di sekeliling kita. Maka saudara, untuk mengkaji ini ayat, nggak bisa kita sembarangan bahas Al-Quran tapi nggak bahas asbabun nuzul. Kita bahas Al-Quran tapi nggak bahas tafsir, itu seperti sesuatu perkara yang sia-sia. Nah, untuk menjelaskan ini ayat, saya bawa beberapa kitab tafsirnya para ulama. Saya bawa kitab tafsir Ar-Thur Manthur bi Tafsir bil Ma'thur, karangan Al-Imam Ibnu Abbas rahimahullah.
Yang kedua kita buka juga, kita baca, kita buka kitab tafsir Ma'alimut Tanzil karangan Al-Imam Baghawi. Kita buka juga kitab tafsir Jami'ul Bayan karangan Al-Imam Ibnu Jarir Al-Tabari. Kita buka kitab tafsir Muyassar. Kita buka kitab tafsir Ayatul Ahkam karangan Syekh Ali As-Sabuni. Kita buka kitab tafsir Jalalain ataupun Jailani. Seluruh kitab tafsirnya para ulama min arba' madzahib, dari keempat madhab. Yang pertama adalah madhab Syafi'i, yang kedua madhab Maliki, yang ketiga madhab Hana, yang keempat madhabnya Hamba. Cuma 4, ingat. Yang pertama Syafi'i, yang kedua Mali, yang ketiga Hamba, yang keempat Hana. Tiba heula aing mondok can pernah aing ngadenge aya madhab Gufroni can. Ya asqali innaka rahmatan tanya hoe eta bahasa mana aing teu manggihanna kitabnya. Cuma 4, saudara. Dan dalam keempat kitab tersebut, dalam keempat madhab tersebut dan kitab-kitab tafsirnya para ulama menerangkan kepada kita bahwasannya fadlallah fi hadhil ayat, kemuliaan Allah, keagungan Allah, kekuasaan Allah dalam ini ayat. Bukan gunung, lautan dan sungai, bukan manusia, binatang dan hewan, bukan semua yang ada di sekeliling kita. Hanya satu keagungan Allah, yaitu kalamullah ataupun firman-Nya Allah, dan itu ada di dalam Al-Qur'an. Alhamdulillah. Ini saya tanya semua jamaah yang hadir pada ini malam di rumah punya Al-Qur'an apa enggak? Enggak dengar, punya apa enggak? Betul. Fabidzalika falyafrahu, maka dengan adanya Al-Qur'an falyafrah, bergembiralah kalian, berbanggalah kalian, bersenanglah kalian dengan adanya Al-Qur'an. Gimana caranya bergembira? Gimana caranya berbangga? Gimana caranya bersenang dengan adanya Al-Qur'an? Maka salah satunya mengamalkan, mendawamkan dan membaca Al-Qur'an, insya. Jadi saya tanya lagi, jawab yang kompak, di rumah punya Al-Qur'an apa enggak? Yakin? Alhamdulillah. Ini yang hadir kelihatannya banyak kaum perempuan. Emang enggak di mana? Alhamdulillah perempuan sadar diri, mentang-mentang dirinya paling banyak di neraka, sekarang di dunia banyak-banyak hadir pengajian. Alhamdulillah. Yang laki sedikit nih saya curiga pada mancing semua, jangan-jangan ini. Apa aya Persib main? Ya sugan aya Persib keur main jadi saeutik nu lalaki ya. Coba saya tanya yang perempuan dulu nih, yang perempuan saya pengen dengar suaranya. Dari tadi nggak kedengeran. Di rumah punya Al-Qur'an apa enggak? Benar. Al-Qur'annya dibaca apa enggak? Yakin? Tong ngabohong sia ka aing. Yang bisa ningali beungeut-beungeut sia beungeut-beungeut berbohong kabeh ieu. Jujur bos, ya mun teu jujur ku aing doakeun salaki sia kawin deui. Al-Qur'an dibaca apa henteu? Sapoe baraha kali sia ngaji Al-Qur'an? Cicing sia. Aya nu ngajawab sakali beb aing baca Qur'an sapoe. Oh, katingali bohongna eta. Bu, ini fakta, Bu. Pak, ini fakta. Enggak usah tanya sama orang lain. Tanya sama diri sendiri. Berapa banyak Anda pegang Al-Qur'an dalam satu hari? Berapa banyak Anda baca Al-Qur'an dalam satu hari? Umat zaman sekarang paling sering, paling banyak baca Al-Qur'an bukan satu hari satu kali, tapi satu minggu satu kali. Eta hungkul malam Jumat doang. Yang dibaca Yasin hungkul. Betul atau tidak? Ini saya ngomong fitnah apa benar? Fitnah apa benar? Na'udzubillahi min. Makanya nggak usah aneh. Kalau ada si Gupron bisa ngomong sama semut, bisa ngomong sama malaikat, jadi penjaga gawang neraka, terus ada yang percaya, nggak usah aneh. Saya nggak aneh, saudara. Kalau ada orang ngaku nabi nggak aneh, ada orang ngaku jadi Imam Mahdi nggak aneh, ada orang ngaku jadi Rasul nggak aneh, ada orang ngaku jadi wali nggak aneh, ada orang ngaku jadi Nabi Isa nggak aneh, malaikat Jibril nggak aneh. Cuman satu yang nggak ada sama sekarang, orang ngaku Dajjal nggak ada sampai sekarang, saudara.
Betul atau tidak? Nggak aneh. Ada orang yang ngikutin orang kayak begitu, nggak aneh. Kenapa? Karena umat zaman sekarang sudah banyak yang melepaskan dua wasiatnya baginda Nabi besar Muhammad. Nabi ketika wafat tidak meninggalkan harta. Nabi ketika wafat tidak meninggalkan istana. Nabi ketika wafat tidak meninggalkan uang ataupun perkara duniawi. Yang Nabi tinggalkan hanyalah dua perkara, Al-Quran dan sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad. Siapa orang yang tidak melepaskan dua perkara ini, maka akan selamat. Dan dua orang yang meninggalkan ini, maka akan tersesat. Nggak usah aneh kalau banyak kejadian, nggak usah aneh kalau banyak kesesatan zaman sekarang. Karena banyak orang-orang yang melepaskan wasiatnya baginda Nabi besar Muhammad. Na'udzubillahi min. Maka mudah-mudahan nih berkahnya hadir peringatan tahun baru Islam. Kita hadir pada saat ini, mudah-mudahan yang dulunya ahli maksiat jadi ahli ibadah, yang dulu jarang sholat jadi rajin sholat, yang dulu jarang baca Quran jadi ahli Quran, yang dulu jarang sholawat jadi ahli sholawat. Amin ya Rabbal. Yang dulu belum nikah mudah-mudahan cepat nikah. Oh, lebih semangat sianya giliran kawin, semangat sia. Banget kawin emangnya. Na'udzubillahi min. Nah, itu yang pertama. Saudara, saya tanya kira-kira sampai sini jelas apa enggak? Lanjut apa jangan? Lanjut apa jangan? Lu semangat gak sih lu? Lu pada melempem semua ini. Lapar. Candahar encan. Panitia tepeka sia. Tadi berebesek. La haula wala quwata. Ya udah kalau begitu nggak apa-apa saudara, sabar aja ya, saya juga lapar. Tapi biar semangat nih, kayaknya asyik kalau saya ceramahnya di bawah nih. Kasihan, awas ya aing pindah ke handap sia tersemangat gelotok sia ku aing. Beb izin we. Kursi tuh nginjem kursi euy, cangkel aing diri mah. Ini kalau saya ceramahnya di sini awas lu nggak semangat lu ya. Lanjut apa jangan? Benar, maju lo sini lo. Yang perempuan mau maju nggak boleh. Gua tipe lu, tapi lu bukan tipe gua. Maju. Maju. Lu kalau ngaji jangan bolong-bolong lo. Kalau ngaji harus semangat biar sama-sama dapat berkah. Insya Allah. Itu yang pertama. Lanjut apa jangan? Yang kedua yaitu adalah rahmatnya Allah subhanahu. Dan rahmatnya Allah yang membuat kita dimuliakan oleh Allah. Rahmatnya Allah yang membuat kita masuk dalam surganya Allah. Lu masuk ke surga bukan karena sholat, bukan. Lu masuk ke surga bukan karena puasa, bukan karena zakat, bukan karena haji. Tapi kita masuk ke dalam surga karena rahmat dan kasih sayangnya Allah subhanahu. Dan apa rahmatnya Allah? Rahmatnya Allah adalah Allah menjadikan kita umatnya baginda Nabi besar Muhammad. Jadi saudara, intinya yang membuat kita dimuliakan oleh Allah karena keterikatan dan keterkaitan kita kepada makhluk yang mulia. Keterikatan kita kepada makhluk yang agung, keterikatan kita kepada makhluk itu akan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alladzi ma ta'allaq bin nabi akramahullah fid dunya wal akhirah. Apapun yang terikat, apapun yang bersandar, apapun yang terkait kepada baginda Nabi akan dimuliakan oleh Allah dunia dan akhiratnya. Alhamdulillah. Apapun saudara, contohnya apa? Gampang aja. Kalau kita tahu kisah tentang Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi, tuh ketika Nabi Isra wal Mi'raj, Nabi SAW menaiki sulamur Rabbani alladhi alaihi uruju bihi ila sama, dan Nabi tidak melepaskan sandal yang digunakannya, tetap menggunakan sandal tersebut. Bahkan
bahkan sampai masuk ke dalam arasnya Allah, Nabi tetap menggunakan sandalnya. Maka saya katakan sandalnya Nabi lebih mulia dari saya, lebih mulia dari kalian semua yang hadir pada ini malam. Karena sandalnya Nabi menginjakkan surganya Allah dan berjumpa dengan Allah, sedangkan saya dengan kalian belum tentu masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dalil ini kurang cukup bagi kalian, ayo sama-sama kita buka daripada kitabnya para ulama, kitabnya para orang-orang salih. Kita bisa buka kitab Taqriratus Sadidah alal Fiqh Madhab Syafi'iyah, buka halaman 60 sampai 70, fil babul ma, dalam bab tentang air. Buka sebelah kiri ada paragraf ketiga, agak sedikit ke bawah. Dalam kitab tersebut ada sebuah syair yang dalam syair tersebut mengatakan, inna arba'atul ma afdalul ma'u fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya ada 4 golongan air, yang mana 4 air tersebut mulia derajatnya dunia dan akhirat. Apa saja air? Air yang pertama adalah air ma'un Nabi sallallahu alaihi wasallam alladzi khariju ma baina yadayhi, yaitu air yang keluar dari sela-sela jari jemarinya baginda Nabi besar Muhammad. Itu yang pertama. Yang kedua, ma'u Zamzam, air sumur Zamzam. Mungkin ada yang pernah minum, ada yang belum minum. Yang belum minum saya doain biar minumnya langsung di Mekah Al-Mukarramah. Yang ketiga, ma'ul Kautsar, air telaga Kautsar, adanya di surga Allah wal akhirah. Dan adapun yang terakhir, ma'un Nil Mesir, air sungai Nil yang ada di Mesir sana. Itu 4 air yang dimuliakan oleh Allah, 4 air yang diagungkan oleh Allah. Simpan baik-baik, jangan dulu dilupain. Jangan dulu lupa masuk kuping kanan keluar kuping kiri, jangan. Simpan dulu dalam otak baik-baik. Sebelum saya jelaskan, saya pengen buka kitab yang lain. 3 kitab sekarang saya buka, yaitu kitab Khawashi Syarwani ala Tuhfatul Muhtaj bi Syarah Minhajut Talibin. Khawashi Syarwani karangan Al-Imam Ahmad Asyarwani. Ini kitab adalah penjelasan dari kitab Tuhfatul Muhtaj karangan Al-Imam Ibnu Hajar. Ini kitab adalah penjelasan dari kitab Minhajut Talibin karangan Al-Imam An-Nawawi, yang mana dalam kitab Khawashi Syarwani itu menerangkan, menyampaikan kepada kita, inna arba'atul layali afdal, 4 malam yang afdal, 4 malam yang agung, 4 malam yang mulia. Yang mana 4 malam tersebut, yang pertama Lailatul Itsnain, yaitu malamnya malam Senin. Yang kedua Lailatul Qadar, yaitu malam Lailatul Qadar. Yang ketiga Lailatul Mi'raj, malam Isra wal Mi'raj wal akhirah. Dan adapun yang terakhir Lailatul Jumu'at, yaitu malamnya adalah malam Jumat. Tadi saya ngejelasin 4 air, sekarang saya jelasin 4 malam. Anggap nih, ini 4 malam, ini 4 air. Ketika digabungkan, kitabnya beda Pak, kitabnya beda, ulama yang ngarang beda, tapi ada satu kesamaan dari kedua kitab tersebut, dari kedua poin tersebut. Yang samanya apa? Yang sama-sama dalam kedua poin tersebut, yang disebutkan pertama kali adalah yang terikat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Kalau air yang pertama disebutkan air yang keluar dari tangannya Nabi. Kalau malam yang pertama kali disebutkan adalah malam Senin, malam kelahirannya baginda Nabi besar Muhammad. Maka saya punya guru Sayyidil Habib Muhammad ibn Alwi ibn Abbas al-Maliki, beliau pernah mengatakan, Lailatul Itsnain afdal min Lailatul Qadar wa asyraf min kullillah. Malam Senin lebih mulia dari malam Lailatul Qadar dan lebih mulia dari seluruh malam yang lain. Kenapa malam Senin lebih mulia dari malam Lailatul Qadar?
Sedangkan dalam Al-Quran dikatakan Lailatul Qadri khairu min alfi syahr, bahwasanya malam Lailatul Qadar lebih mulia dari 1000 bulan. Kok bisa malam Senin lebih mulia dari malam Lailatul Qadar? Maka jawabannya sebagaimana Sayyid Amin Kutubi di dalam syairnya, beliau mengatakan, ya Lailatul Itsnaini madza safahat. Apa yang membuat malam Senin dimuliakan? Apa yang membuat malam Senin ini diagungkan? Karena Allah tidak akan menciptakan malam Lailatul Qadar kalau bukan karena sebabnya malam Senin. Allah tidak akan ciptakan malam Isra Mi'raj, malam Jumat. Allah tidak akan ciptakan salat, puasa, zakat, haji. Allah tidak akan ciptakan saya dan kalian kalau bukan karena sebabnya malam Senin. Karena malam Senin malam kelahirannya dan dilahirkannya baginda Nabi besar Muhammad, diperkuat dengan hadisul qudsi yang mana mengatakan laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflak. Kalau bukan karena baginda Nabi, maka Allah tidak akan ciptakan alam semesta dengan isinya. Maka saudara, saya mau ngasih bayangan sama kalian. Bayangin, sebuah malam aja itu malam lebih mulia dari seluruh malam karena terikat adanya baginda Nabi. Lalu bagaimana dengan kalian yang hadir pada ini malam, yang dari awal acara sampai detik ini kalian membasahi mulut kalian untuk bersolawat kepada baginda Nabi? Lalu bagaimana dengan kalian yang di dalam hati kalian terukir namanya baginda Nabi? Lalu bagaimana dengan kalian panitia yang menyelenggarakan acara, yang mengorbankan hartanya, mengorbankan jiwanya, mengorbankan raganya hanya untuk mengumpulkan kita pada ini malam, hanya untuk mengagungkan baginda Nabi? Maka ini yang akan menjadikan wasilah kita akan dikumpulkan bersama Nabi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Paham apa enggak? Lanjut apa jangan? Betul? Yakin? Beb, saya emang nggak percaya sama kitab ulama, Beb. Bisa jadi itu ulamanya bukan ulama saya. Bisa jadi saya ngikutinnya bin Bas. Bisa jadi saya mengikuti Abdul Wahab. Bisa jadi Wahabi. Contoh, kalau orang beda ajaran nggak jadi masalah, tapi saya yakin semua ajaran tidak bakal memunafikkan daripada ayat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang memunafikkan daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Buka dalam Al-Quran, Allahun nada kullun nabiyyi bismihil mujarrad. Allah menyebutkan nama seluruh nabi bismihil mujarrad, hanya dengan namanya saja. Wa qala Allah Ta'ala, ya Zakaria inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Mau dibuka ayat lain, ya Yahya khudhil kitaba biquwwah, ya Ibrahim qad sadaqta ru'ya, ya Musa inni ana Allah, ya Isa inni mutawaffik wa rafi'uka ilayya, ya Adam kun anta wa zawjukal jannah, ya Nuh innahu laysa min ahlik. Allah sebutkan nama seluruh nabi hanya dengan namanya saja. Beda dengan kita punya nabi. Wa qala Allah Ta'ala, ya ayyuhan nabi kulli azwaji, ya ayyuhar rasul, ya ayyuhal muddathir, ya ayyuhal muzammil. Allah berikan panggilan dan julukan kemuliaan kepada baginda Nabi besar Muhammad. Habib, saya nggak dengar, Habib, ada ayat yang nyebutin namanya doang. Mana ayatnya? Qala Allah Ta'ala, wa ma Muhammadun illa rasul. Dan tidaklah kita punya nabi illa kecuali rasul. Allah kembali berikan julukan Rasul kepada baginda Nabi besar Muhammad. Jadi saya tanya semua umat yang hadir, jawab yang kompak, jawab yang semangat. Kita punya Nabi mulia atau tidak? Kurang kompak, kita punya Nabi mulia atau tidak? Kita punya Nabi agung atau tidak? Kita punya Nabi besar atau tidak? Umat Islam yang hadir pada ini malam, saya tanya, siap memuliakan Nabi? Siap mengagungkan Nabi? Siap membesarkan Nabi? Betul. Takbir. Dan saudara, ini yang jadi pengecualian pada ini malam, bahwasannya
banyak orang yang suka menyepelekan peringatan tahun baru Islam. Sedangkan tahun baru Islam itu sangat berarti bagi umat Islam. Beda dengan yang namanya namanya Masehi. Kalau Masehi tidak ada untunannya, tidak ada ajaran dalam Islam, saudara. Dari Desember sampai masuk ke Januari itu nggak ada ajaran dalam Islam, bahkan itu mengikuti daripada nama-nama kekaisaran atau raja-raja Romawi, saudara. Dewa-dewa Romawi yang dipakai namanya menjadi nama bulan seperti Octavianus, Julianus dan segala macam yang lain dalam penamaan-penamaan bulan seperti Januari, Februari dan segala macam yang lainnya. Dan adapun untuk umat Islam itu wajib kita syukuri bahwasanya kita memiliki yang namanya tahun disebut dengan tahun Hijriyah. Alhamdulillah. Ini saya tanya, siap ngaji apa enggak? Yakin? Ini jarang, saudara, jarang saya duduk turun ke panggung, jarang juga saya buka kitab banyak. Biasanya dikit saya buka kitab, males, percuma juga kadang buka kitab banyak, saya balik tidak poho ceramah aing. Betul tuh? Barho siapa? Bubar poho. Ya, makanya kalau ada yang bawa buku catat, ada yang bawa HP catat. Ini ilmu mahal, saudara, belum tentu ditemukan di pondok pesantren. Kalau kita bahas tentang yang namanya tahun baru Islam, kalau kita bahas yang namanya kalender Hijriyah, kita membahas sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi, saudara. Zaman Nabi nggak ada kalender Hijriyah. Yang ada di zaman Nabi adalah kalender Qamariyah. Sekarang namanya Muharram. Oh, dulu zaman Nabi bukan Muharram. Dulu zaman Nabi namanya Safarul Ula. Habib dalilnya mana? Buka kitab tarikh karangan Imam Ibnu Jarir. Buka kitab Syiarul Alam An-Nubala karangan Al-Imam Az-Zahabi. Dalam kedua kitab tersebut menerangkan kepada kita di zaman Nabi, di zaman Sayyidina Abu Bakar tidak mengenal yang namanya tahun Hijriyah. Tahun nggak ada zaman Nabi. Kalender Hijriyah nggak ada, adanya kalender Qamariyah. Tahun nggak ada zaman Nabi. Di zaman Nabi tahun dinamakan dengan kejadian yang terjadi pada tahun tersebut. Contoh yang kita tahu semuanya, Nabi dilahirkan tanggal 12 bulannya Rabiul, harinya hari Senin, tahunnya tahun gajah. Kenapa dinamakan tahun gajah? Apakah banyak orang gendut kayak gajah? Atau banyak gajah berkeliaran di mana-mana? Bukan. Kenapa bisa dinamakan tahun gajah? Li'annahu malikul habasyah ja'idal Makkah majaisul fil li khatmil Ka'bah. Karena ada seorang raja dari negeri Habasyah membawa pasukan gajah untuk niat apa? Niat menghancurkan Ka'bah, menghancurkan kota Mekah. Tapi Allah buktikan janjinya, wa makaru wa makarallah fa innallahu khairul makirin. Orang kalau sudah mau makar dengan agama Allah, mau makar dengan kekasih Allah, Allah akan makar kepada mereka. Allah kirimkan burung ababil membawa kerikil dari jahanam. Hancur tuh semua pasukan, gajahnya pada mati. Makanya itu tahun dinamakan tahun gajah. Misal lagi begini, dulu juga ada namanya Sanatul Amri, ada juga namanya Sanatul Tamhiz, ada juga namanya Sanatul Zilzal, dan berbagai macam penyebutan tahun di zaman-zaman tersebut. Tahun Hijriyah baru ada di zamannya Sayyidina Umar bin Khattab, yang mana saat itu Sayyidina Umar bin Khattab mengirimkan satu lembar surat perintah kepada Abu Musa al-Ash'ari, yang mana beliau Abu Musa saat itu menjabat sebagai gubernur kota Basrah. Buka kitab Bughniyah. Dalam kitab tersebut diceritakan, innahu ya'ti amirul mu'minina kitaban maktubun fihi Sya'ban wala na'rifu ahadan wala na'malu syai'an ma Sya'banul ula au Sya'banul madi au Sya'banul istiqbal au mustaqbal. Telah sampai kepada kami
lembaran surat dari Amirul Mukminin, maktubun fihi, tertulis pada surat tersebut Sya'ban wala na'rifu syai'an wala na'malu ahadan. Kami nggak tahu ini Sya'ban tahun kemarin, Sya'ban tahun sekarang, atau Sya'ban tahun depan, sehingga kami tidak berbuat apa-apa. Loh Bib, kok bisa? Sekelas gubernur kota Basrah, Bu Musa, tidak tahu itu Sya'bannya kapan, kok bisa jadi gubernur kalau begitu? Jangan aneh. Sekarang aja yang tamatan SD bisa jadi wakil presiden. Betul. Sekarang aja yang nggak sekolah bisa jadi presiden. Betul. Sekarang aja yang numpang masuk got jadi presiden. Betul. Nah, saudara, nggak begitu kisahnya. Kita pakai akal logika kita. Nggak usah ngomongin zaman Nabi. Ini zaman kesepuhan, siapa yang paling tua di sini? Oh, bapak ini nih. Yang belakang baju hitam kopiah merah. Ada satu bapak-bapak pakai kopiah putih, bajunya warna abu-abu. Maaf Pak, saya jadikan contoh. Ini di zaman bapak dulu waktu masih kecil, saya yakin yang namanya HP kagak ada. Betul apa enggak? Jangan usah ke bapak, kalau zaman bapak mungkin ketuaan. Zaman ini nih, zaman anak-anak muda tahun 2000-an, WhatsApp nggak ada, saudara. Mau chat-chatan harus pakai SMS. Nggak ada tuh yang namanya video call, sleep call, sampai VCS, nggak ada zaman dulu. Video call sholawat, lu mesum semua otak lu ya. Nggak ada tuh. Yang adanya SMS, apalagi zaman orang tua kita dulu. Wah, kalau mau ngabarin orang kudu pakai surat, saudara. Dari Cibarusah, ngirimin surat kepada keluarga kita yang ada di Garut. Ngirim hari Senin bisa sampai hari Jumat, betul. Itu zaman bapak. Ada motor, ada mobil, surat bisa cepat sampai. Zamannya Nabi, mobil, motor kagak ada. Unta, keledai, kuda yang dipakai. Dari Madinah ke Basrah, bukan kayak dari Cibarusah ke Ciamis. Terlalu dekat. Itu Kang Son hasut ke aing ya. Dendam naon sia ka aing. Oh sinyal bareunnya teu nyampe ka jauhan teuing. Nya atuh aing mun ka tukang sia baralik engke. Aing di dieu hungkul geus aya tah hiji tah teh nyaho rek ka mana tah. Rek balik sugannya. Tah aya deui tah. Aing hungkul di dieu aya nu jajan bakso. Aya nu jajan cilok. Kelo hayang atuh euy. Sia tong jajan sorangan. Lanjut. Betul. Zaman Nabi dari Madinah ke Basrah jauh. Bisa jadi berbulan-bulan. Belum kalau udah apa? Terjadinya cuaca ekstrim. Di sono kan pasir, ada namanya badai pasir, saudara. Jadi bakal lama lah itu surat sampai, sehingga terjadi miskomunikasi antara gubernur Basrah dengan Amirul Mukminin, antara Abu Musa dengan Sayyidina Umar. Karena khawatir terjadinya miskomunikasi yang berlebihan, fastasyarra Amirul Mukminin, maka Sayyidina Umar bermusyawarah ma'a ashabuh, dengan para sahabatnya, waqal, dan beliau berkata, do linnas syai'an ya'rifunahu. Taruh pada surat tersebut sesuatu penanggalan untuk umat Islam yang dengan penanggalan tersebut gampang diketahui oleh umat Islam. Akhirnya ada yang menyarankan tahun umat Islam diawali ketika Nabi lahir. Ada juga yang menyarankan ketika Nabi wafat. Sampailah Sayyidina Ali karamallahu wajhah, beliau berdiri dan menyampaikan satu saran, tahun umat Islam dimulai dari Nabi hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Makanya tahun umat Islam dikenal dengan tahun Hijri. Apa itu tahun Hijriyah? Karena tidak terlepas dari hijrahnya baginda Nabi besar Muhammad. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Lanjut apa jangan? Benar. Alhamdulillah. Dan kalau pengertian hijrah banyak, saudara. Menurut Imam Suyuti, hijrah itu adalah intighalu syai' ila syai'.
ada intiqal al-ba'ad ilal ba'ad, dan berbagai macam yang lainnya. Seperti saya kelahiran Sumatera, baheula aing tinggal di Bogor. Saya orang Bogor dulu mah. Dulu, tapi sekarang mah udah enggak. Dulu saya tinggal di Bogor, di Babakan Malang sama di Empang, saudara. Sekarang saya udah tinggal di Ciamis, Jawa Barat. Ciamis itu bersebelahan sama Cilacap, Jawa Tengah. Jadi ujungnya Jawa Barat. Dari sono ke sini 7 jam lah kurang lebihnya. Dengan istirahat, belum macet dan segala macam yang lainnya. Nah, saya hijrah dari Bogor tahun 2021. Saya berangkat dengan istri dan anak-anak saya ke kota Ciamis. Maka saya dikatakan orang yang berhijrah. Atau mungkin bahasa Indonesianya apa? Merantau. Ya, mencari peruntungan di negeri orang. Cuma kalau saya nggak nyari untung, mau nyari apa di Ciamis? Orang Ciamis ya kalau mau nyari duit ke Jakarta, ke Bogor. Nah, saya pindah ke Ciamis. Alhamdulillah 2,5 tahun jalan, 3 tahun saya tinggal di Ciamis. Itu namanya hijrah. Tapi makna hijrah sesungguhnya, sebaik-baiknya hijrah di zaman sekarang, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi, al-muhajir man hajara ilallah. Orang yang berhijrah yang paling baik adalah yang berhijrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dulu ahli maksiat jadi ahli ibadah, itu yang bagus. Yang dulu ahli maksiat, ahli zina jadi ahli sholat, itu yang bagus. Makanya saya katakan lebih baik mantan preman, mantan tukang mabuk daripada mantan kiai. Kalau mantan dulu kiai, sekarang nggak jadi kiai. Mabuk dulu tukang mabuk, sekarang udah nggak mabuk lagi, kan itu lebih bagus, saudara, betul. Nah, makanya apalagi zaman sekarang nih. Kalau kita bicara tentang zaman sekarang, suaminya judi online, istrinya pinjaman online, anaknya ngejual diri di online. Ini yang begini ada apa enggak? Banyak apa enggak? Selot ada selot. Coba lalaki ya, biasanya lalaki ya. Ini selot, nusok main selot, coba ayat ya. Angkat tangan. Nusok nyokot barokah Zeus, coba angkat tangan. Saya daripada nyokot barokah Zeus lebih baik nyokot barokah aing sia. Nah, barokah Zeus masa kali sambar langsung jackpot. WD Depo Max Win, Depo 25 menang 3 juta. Naudzubillahi min aya di dieu aya. Geus kuing doakeun saha wae nu sok main judi slot. Mudah-mudahan sing digedekeun rezekina, sing halalkeun rezekina. Lamun loba duit moal maka manehna main judi, betul? Da ku sabab naon main judi teh boga duit ngangan gawe hese, betul? Hiji deui. Bang Emok. Iya, dua masalah di umat Islam. Judi slot jeung Bang Emok, betul? Judi slot lalaki, Bang Emok awewe. Bu. Hoi. Bu. Di aya Bang Emok. Sok nginjem ke Bang Emok. Coba nu boga hutang ke Bang Emok angkat tangan. Cenah loba tapi nu ngangkat tangan. Lain era sia so suci hareupeun aing. Geus kieu kuing doakeun saha wae nu boga hutang ka Bang Emok sing dilunaskeun utangna ku Allah. Nu amin boga hutang sia nya. Palurah aya palurah. Mana palurah? Tadi aya cenah. Barik. RW aya RW. Mana Pak RW? Mana? Iya. Asa teh yakin aing beungeut oge euy. Coba mana Pak RW mana? Moal dicarekan Pak RW moal. Ieu desa-desa naon sih? Sirna Jati. Kepala desanya tadi hadir.
teu beuki ngaji sugan. Pisan. Ya Allah. RT banyak penanggung jawab. Penanggung jawab pisan Bu RT, lurah, Bu lurah, Bu RW. Ieu kampung ebel amat. RT RW lurahna areueuh kieu. Perizinan kas hei tukang son ya, hei kumaha ya, hei ieu sinyal apa kumaha ya, apa baterai apa hasut ke aing polim nya benar ya geus kieu we nya lamun saandena RT na eueuh RW na eueuh lurah na eueuh urang nyieun peraturan we nya daek moal Sirna Jati Sirna Jaya Sirna Jati Sirna Jati urang nyieun baleho lah ieu acara pan gede tah menikot aya layar banner gede majelis rotib maulid Nurul Iman tah aya lambang Basnas aya lambang Karang Taruna aya mana Karang Tarunana oke geus balik we sia lah naon atuh ketua Karang Taruna kamana geus we urang nyieun peraturan kieu nya ke sampaikan ke Palurah ya, sampaikan ke Pak RT, sampaikan ke Pak RW, Karang Taruna sampaikan kabeh ke aparat pemerintah desa. Urang nyieun baleho we. Tah balehona sagede kieu. Sing loba nyieunna tempel di sakabeh penjuru desa. Dan dalam baleho tersebut tertulis Bang Emok, Bang Keliling, Bang Ke dilarang masuk ke desa Sirna Jaya selamanya. Setuju? Betul. Takbir. Aing nyaho kunaon sia setuju. Mun Bang Emok teu asup ka dieu pan utang aing leus. Ya bener otak politiknya sia. Na'udzubillahi min judi online enggeus. Bang Emok enggeus. Tinggal anakna ngajual diri di online. Tah zaman ayeuna zinah loba teu? Lobanya. Alumni micet aya di dieu. Pegawai micet aya. Coba angkat tangan. Na'udzubillahi min ya punten tadi lalaki ku aing tingalikeun ayeuna mah awewe deui. Bu, ieu mah ibunya. Ibu nu boga anak awewe. Anak awewena saumuran sahanya? Eueuh euy. Ibu bapak nu boga anak awewena sakola SMP jeung SMA. Aing arek nanya ke kabehan jamaah di dieu nu boga anak awewe sakola SMP jeung SMA bisa teu sia ngajamin anak sia nu sakola SMP jeung SMA masih keneh parawan bisa teu ngajamin sia bisa teu aing ngajawab bisa ya bu puntennya lain ngomong kasar lain ngomong kotor lain ngajarkeun teu bener lain kolot zaman ayeuna leuwih nyaho HP di mana? Leuwih nyaho dompet di mana? Leuwih nyaho kunci perhiasan emas segala endah di mana? Tapi teu nyaho budak awewena keur peuting-peuting aya di mana? Kumaha barudak? Aya deui nu bisa ngajawab gitu. Oh aing mah bisa ngajamin. Heueuh sia ngajamin hareupeun beungeut hungkul. Sia teu nyaho anak sia di sakola dirangkul ku lalaki. Sia teh nyaho anak sia di sakola dicekal ku lalaki. Sia teh nyaho anak sia di sakola alasan mah sakola kerja kelompok ujuk-ujuk nyimpang ke hotel Oyo. Sok jelema zaman ayeuna nu kos kitu loba teu? Loba teu? Loba. Da punten-punten lain masalah ngomongkeun jorok atawa teu pantes zaman ayeuna nu maksiat nu berzinah lain jelema gede hungkul lain jelema teu boga titel hungkul lain aing kamari karak beres di Tasikmalaya ku aing penjarakan hiji jelema saha nu ku aing penjarakan RT na ku aing penjarakan mudah-mudahan RT di dieu teu kos kitu nya naon kunaon aing penjarakan
budak leutik awewe sakolana kelas 7 diperkosa ku Pak RT na goblok teu lain RT hungkul di Bandung aya kiai boga pondok pesantren gede santriwatina 8 siki diperkosa ku manehna. Na'udzubillahi min. Ini yang ketahuan saudara. Banyak juga, mau itu kiai, mau itu ustadz, mau itu kiai ajengan, mau itu habib, banyak. Bahkan mau itu RT RW banyak saudara yang sudah terjerumus ke dalam pernikahan, ke dalam perzinahan. Yang suaminya kerja di luar kota selingkuh sama orang, istrinya selingkuh sama tetangga. Aya teu nu kieu loba teu loba. Candai kamari aing ningali aya kasus berita begitu asup akal. Naon kasusna? 3 budak lalaki kelas 2 SD yuswa 8 tahun memperkosa hiji budak awewe masih sekolah TK keneh. Sok bu, eta budak leutik 8 tahun bisa menang pemikiran jeung memperkosa batur menang ti mana? Tuh ti HP benar, itu salah memang ti HP. Ibu bapak nu boga budak leutik kos kieu dibere HP teu. Tong nyalahkeun anak sia, lamun anak sia kurang ajar ka kolot, lain ajaran batur, tapi sia salaku kolot teu eucreuk ngadidik budak. Kumaha barudak? Betul teu aing? Aing disalahkeun. Mun ceuk si Gupron keprok atuh. Tah kitu. Askoli inna karahmatan ya Gupron. Na'udzubillahi min. Yang kayak begini udah banyak saudara, maksiat udah banyak, ajaran sesat udah banyak. Bu, maaf bu, bukan ngedoain juga. Nih cuaca lagi dingin-dingin ya subhanallah nih. Ya. Bu, balik ti dieu kepleset meninggal bisa tuh. Bisa sakabe jelema ge bakal meninggal, betul. Aing pae sakabe jelema ge bakal paeh, bener. Kiai paeh, ustad paeh, ajengan paeh, habib paeh, kabeh ge paeh. Bu, lamun ibu meninggal, si bapak ngomong kieu, yes, aing ganti pamajikan. Pak, bapak meninggal, si ibu ngomong kieu, yes, aing menang warisan ti salaki aing. Pak, bu, kalau kita meninggal, nggak ada tetangga peduli sama kita, nggak ada, percaya ka aing dijamin moal aya tetangga peduli moal. Palingan ge padulina mandikeun jenazah, mengkapankeun jenazah, nyolatkeun jenazah, nganterkeun ka kuburan, sisana naon? Tahlil. Eta ge hadir tahlil mun dibere besek. Sok tingali ku sia aya acara tahlil tapi teu mere besek, nu hadir rame apa sepi? Jelema leuwih paduli ka besek daripada kasihan nunggu di taneuh. Betul teu? Moal aya 1 tahun 2 tahun poho kasihan moal ingat moal. Tapi saya jamin seorang anak tidak akan pernah lupa dengan orang tuanya sampai kapanpun. Betul atau tidak? Pertanyaan, siapa boga anak soleh apa kumaha? Siapa boga anak bisa ngaji Quran apa kumaha? Siapa boga anak bisa baca Quran, bisa baca tahlil, bisa baca yasin tuh. Dan faktanya zaman sekarang bisa kalian tanya sama anak-anak kalian yang sekolah SMP, sekolah SMA, arek lalaki, arek awewe, sok tingali bacaan Qur'ana bener tuh. Kadang teu bener, kadang teu bisa baca Quran, kumaha si arek macakeun yasin ka kolot sia nu kumaha si arek ngadoakeun kolot sia lamun geus eueuh. Punten zaman ayeuna pendidikan nu paling penting pendidikan agama. Si arek sakola, pendidikan sakola penting teu? Penting cek aing mah. Sarua penting oge. Tapi leuwih penting pendidikan agama. Lamun sakola lalaki punten apa awewe sakola tinggi-tinggi SMA, kuliah, S1 2 3 sagala endah, ujung-ujung nage dapur ngelawatan salaki. Tuh? Betul tuh? Lalaki sakola tinggi-tinggi, neangan gawe ge hese. Kecuali sia boga ordal, nyaho ordal. Orang dalam.
kecuali saya boga duit gampang saya gawe. Namun teu boga duit teu boga ordal palingan ijazah sia jadi wadah gorengan moal jauh. Misal sia teu sakola SMA hayang boga ijazah SMA boga duit kira-kira bisa dibeli teh aya ngaranna sakola paket betul. Mbok sakola paket nembak ge bisa betul. Nembak titel bisa teh bisa. Sia teh kuliah hayang boga SPDI segala endah boga duit bisa teh bisa. Tapi anak hafal Quran bisa teh dibayar ku duit bisa teh dibayar ku duit. Anak hafal hadis bisa teh dibayar ku duit bisa. Matakna tong jadi jalma muflis. Sok bayangkan 20 tahun kaharep kumaha kaayaan umat Islam. Zaman ayeuna hungkul geus gelo kumaha 20 tahun kaharep. 20 tahun kaharep ibu bapak can pasti aya keneh. Bisa jadi geus meninggal, bisa jadi geus maut, bisa jadi geus di kuburan. Sakalipun aya keneh geus leuseuh, geus tiuk di kursi roda, geus cicing di kasur, geus teu bisa ka mana-mana. Anak ka mana-mana maksiat sia moal nyaho. Pendidikan moal katingali. Kalakuan moal nyaho. Ujug-ujug sia meninggal di kuburan ningalikeun anak maksiat tunggal poe. Na'udzubillahi min. Jadi pendidikan yang paling penting pendidikan agama. Sampai sini jelas apa enggak? Lanjut apa jangan? Jam baraha HP aing ketinggalan dia. Saya jam 11 nyaho geus jam 12 wis ya. Jam 12 kurang lewat hiji. Lanjut. Bener. Moal balik moal. Tapi hayang sholawat heula kajeun. Awas ya baliknya. Awas ya. Urang sholawatan heula engke lanjut pesan terakhir pan urang lamun belajar agama kudu ka para ulama. Tak engke aya sedikit pesan, aya penjelasan deui tapi tong baralik heula. Siap? Itu Kang Son ku naon sih? Ganti mic ieu baterena apa kumaha ieu? Tahu orang salawatan heula kita baca salawat ahlik. Tahu salawat ahlik? Sia umat Nabi apa umat Zeus ya teh? Mun itu opal salawat. Wa ahlikil zalimin. Bizzo bukan bico sia. Bener lilah Sunda teh nya. Bizzo bizzalimin ya. Tah ini salawat asyghil. Ini salawat tadi udah dibaca wa asyghiliz zalimin bizzalimin. Cuman saya ganti. Si Habib wawanihan ngaganti sholawat. Kedeung heula. Wa asyghili artinya sibukkanlah, lamun wa ahliki artinya celakakanlah. Saha anu celakakeun ku Allah? Celakakan tah umat-umat Israel nu ngabantai saudara urang anu di Palestina. Amin ya rabbal. Di urang baca sholawat niatkeun jeung nulungan saudara urang di ditu insya Allah. Tak sabari baca sholawat satu acan lain sabari. Satu acan aing sholawatan. Panta tadi aing ngadoakeun sia. Ayeuna gantian sia doakeun aing. Daek moal ngadoakeun aing. Doakeun aing sing cager. Doakeun aing sing soleh. Doakeun aing sing jadi jelema beunghar. Amin ya rabbal. Ning jadi jelema beunghar bib kadeung. Aing boga pondok pesantren alhamdulillah di Ciamis. Ada 2 saya punya pondok pesantren. Yang satu sedang dibangun, yang satu masih proses ingin membangun. Yang satu di Dusun Babakan, Desa Cipaku dan Desa Sukawening, 2 desa, Kecamatan Cipaku, Kabupaten Ciamis. Alhamdulillah saya mendapatkan hibah secara gratis, bukan wakaf, bukan jual beli, tanah seluas 1 hektar 8.000 meter. Sekarang lagi dibangun pondok pesantren tahfidzul Quran, pondok pesantren Salafi, tahfidzul Quran wa qiraatul kitab, ribatul ilmi wa da'wah. Itu di situ. Itu untuk laki dan perempuan. Pendaftarannya gratis, bulanan gratis, mingguan gratis, kitab gratis, makan sehari 3 kali, kamarnya ada yang kipas, ada yang AC, kamar mandinya water heater, dan semua makan sehari 3 kali. Pondok aing bayar gratis. Teu aya bayaran sedikit pun. Gratis, benar-benar gratis. Arek yatim, arek piatu, arek fakir, arek miskin, arek kaya, gratis. Ngan teu bisa leuwih ti 20 santri. Ngan 20 hungkul. Aing soalna mun leuwih tekor euy. Kelo aing can sanggup euy.
Ya, jadi ngan 20 hungkul. Ayeuna geus 20 can enggeus. Ya kumaha deui atuh. Tah itu inti namanya. Jadi matakna kunaon aing minta jadi jelema beunghar teh kitu. Beb kunaon apakah itu selamanya bakal jadi gratis? Kah hoyong mah kitu. Soalna aing bung ngadenge aya santri eureun ti pondok pesantren ku sabab teu boga duit. Aing asa nyaredetna hate nya. Jelema hayang mondok tapi teu boga duit asa nyaredetna hate. Mau daftar bisa Beb? Bisa. Ada namanya daftar tunggu. Jadi kalau saya beda dengan pondok pesantren lain. Kalau pondok pesantren lain habis Syawal terima santri, kalau saya enggak, kapanpun bisa saya terima. Intinya orang yang sudah daftar tunggu itu kemungkinan yang bakal diterima. Jadi kalau ada yang keluar satu, masuk satu. Ada yang keluarnya apa Beb? Dikawinkan, dinikahkan. Eta hungkul lamun teu naon yang memang sudah ingin berhenti dan melanjutkan pendidikan di kampungnya atau di tempat yang lain. Begitu. Jadi minimal 3 tahun di tempat saya, setelahnya terserah di mana. Nah, kalau mau daftar bisa. Mau siapapun bisa, tapi minimal tamat SD. Minimal tamat SD. Apakah nanti ketika pondok yang kedua dibangun itu tetap gratis? Doakan sing aing jadi jelema beunghar. Lamun geus jadi jelema beunghar mah sia dibeli ku aing. Betul tuh? Suara sia hungkul bisa dibeli. Nyaho meureun. Nyaho meureun. Menang sorangan pajar gocap dicokot ku sia. Na'udzubillahi min. Lanjut teh. Bener. Kajeun. Tah. Beb lamun arek ngadaftar ka mana? Mangga bisa menghubungi 08211218892. Emang aing bere nomor aing arek dicatat? Hayang dicatat hayang? Bener. Namun arek daftar pondok, daftar tunggu, dan itu minimal tamat SD. Udah itu aja persyaratannya. Bawa baju we sorangan. Geus. Ya, makanya baju hungkul dibelikan ku aing sih ya. Nah, 082 tuh cicing nu nyatet tah. 082 1121 88 922 082 1121 88 922. Eta lain nomor aingnya. Heueuh eta mah nomor pondok pesantren. Lamun dibere nomor aing bahaya. Balik ti dieu ake aya nu ngechat, "Assalamualaikum Habib. Aku rela kok jadi yang keempat." Pahitnya. Kan tadi cek aingnya, aing tipe sia tapi sia lain tipe aing. Kumaha barudak? Sia. Barudak aing ieu. Sia macem-macem sia ka aing. Serang barudak. Bayak sia. Lanjut. Nah. Terus selanjutnya satu acan sholat. Aing minta doa ka saradia kabeh, doakeun sing anak-anak aing soleh soleha. Sing pamajikan aing soleha. Bager dunia akhirat. Sing sehat. Da urang doakeun oge aing doakeun sia nu boga anak mudah-mudahan soleh soleha. Anu can nikah mudah-mudahan geura nikah. Nu geus nikah teu boga anak geura dibere anak. Amin ya rabbal alamin. Tah sambil ke baca sholawat aing ngarek jualan ka sia. Jualan heueuh aing mah da tukang jualan. Jual naon Beb? Aing ngajual parfum. Habib di acara keur ceramah ngajual parfum, emang teu era. Kajen teuing aing ngajual parfum daripada aya kiai ngajual agama. Kumaha barudak? Arek meuli mangga teu meuli aing teu rugi. Ya sia meuli alhamdulillah. Da sabalih da dari keuntungan ieu jeung pondok pesantren jeung hirupna barudak santri. Jadi meuli termasuk kana sedekah. Ieu tiba heula nepi ka ayeuna aing teu aya nyieun proposal komodei nyieun amplop ka mana-mana teu. Jadi matakna tong aya nu percaya lamun aya nu mengatasnamakeun aing tong kudu. Kecuali memang aing nu ngomong kos kieu karak sia bisa percaya. Lamun saane ejul mak ngomong sumbangan untuk pondok bla 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 tong percaya ka hade nya. Naudzubillahi min
Intina aing rek ngajual parfum. Ieu parfum racikan aing sorangan. Sia moal menang di toko parfum mun teu percaya heuk meuli engke tes ku sia tanyakeun ka toko parfum moal aya. Teu make alkohol, pake salat. Teu make alkohol. Jadi mangga bisa anu marek meser rek meuli mangga per botolna Rp20.000. Urang baca sholawat diiringi hadroh ke barudak aing meureun dibantu panitia mun panitia bager eta ge mun teu makajeun lah di blacklist ya ku aing. Nah, engke dikelilingkeun ka jamaah. Fadol bisa anu arek meser mun teu kajeun doakeun we sing pondokna gampang dibangunna, sing gampang rezekina. Amin ya rabbal alamin. Kita baca sholawat sama-sama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ahlihi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ahlihi zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وأهله الظالمين بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأحلل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بين السالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل صلاة
صلاة كاملة وسلم سلاما كما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به رغائب وحسن الخواتيم ويستصغى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمهات ونفس بعدد كل بلغ بالله اللهم صل وسلم سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة صلوا على النبي محمد. Saudara ikhwan rahimakumullah, sebagaimana tadi saya pesankan, pendidikan yang paling penting di zaman sekarang pendidikan belajar agama sama para ulama. Nah, ini yang menjadikan faktor kenapa banyak umat tersesat di zaman sekarang. Satu, terlalu banyak pilih-pilih ulama. Wah, aing mah resepna ka kiai ieu. Wah, aing mah resepna ka ustad ieu. Wah, aing mah resepna ka habib ieu. Tong sok itu. Arek pilukeun ulama, arek pilih ulama, sakabeh ulama oge kudu dipilukeun. Dengan syarat akidahna ahlus sunnah wal jamaah. Ilmuna oge aya dan istiqomah. Tong oge mentang-mentang tadi ku aing bejakeun sakabeh kuduna pilih ulama. Tong milih-milih ulama, kabeh ulama kudu dipilih. Ujug-ujugna milukeun nu viral hungkul. Nu viral can pasti istiqomah. Anu viral can tentu ilmuna bisa diadu. Punten ieu mah anggap weh nya aing pede. Anggap weh aing viral. Contoh ya mah. Terus ya arek milukeun aing. Punten. Aing lamun arek dibandingkeun jeung kiai di dieu. Kiai di dieu leuwih afdol ti aing. Siapa moal mungkin aing nyaho. Siapa ada teuing. Siapa moal mungkin aing nyaho. Siapa moal mungkin aing nu nyolatan. Siapa moal mungkin aing nu ngadoakan, pasti nu nyolatan sia kiai anu di dieu, betul? Nu hiji ya nyieun aing nyeri hate. Kadang loba jelema arek salaman jeung Habib. Wah, bolak-balik ngejor segala endah ke mana-mana. Tapi kiai di kampungna dicicingkeun ku sia. Kiai di kampung sia teu ditoleh ku sia. Boro-boro arek salaman kadang dileos weh eta kiai. Lamun aing arek dibandingkeun jeung kiai di dieu leuwih afdol kiai di dieu. Komo nu ngajarkeun alif fataa, alif kasroi, alif dhamah. Wah, eta pahala leuwih gede daripada aing. Eta kiai ngajarkeun sia baca Al-Qur'an,
nepi ka sia bisa maca Quran pahala ngalir ke eta kiai daripada aing ceramah ayeuna harapan sia can tentu sia bakal ngamalkeun naon di aing sampaikeun can tentu sia asup kuping kanan asup ka hate bisa jadi saminggu ka hareup poho sia ceramah aing nu inget naon wah beungeutna Habib hungkulnya wah Habib kasep cenah pedena aing eta mah gitu. Jadi matakna tong sok pilih-pilih ulama tapi tong oge sembarangan pilih ulama. Mentang-mentang sakabe ulama kudu dipilih, ujuk-ujukna si Gupron dipilukeun ku sia. Ya. Terus si Imat dipilukeun ku sia tapi kajeun sih. Mun sia arek milukeun si Imat aing terugi. Da cek aing mah leuwih alus, leuwih bagus salah mencintai daripada salah membenci. Kumaha barudak? Itu arek sia percaya ayah Habib mangga teu percaya ge kajian aing terugi. Sia arek percaya ayah Habib mangga teu percaya ayah Habib kajian aing terugi. Da tugas aing tiba heula parentah ti guru aing ngajarkeun umat amal ma'ruf nahi munkar dakwah teterusan lain memperdulikan masalah nasab. Betul barudak? Keprok atuh. Terus oke nu selanjutna. Lamun seandainya tadi aing pesankan ayeuna aing ka kiai. Bener tukang sonnya. Panitia bayar we setengah tong bayar kabeh. Tadi aing mesankeun ka umat ayeuna aing pesankan ka kiaina. Lamun jadi kiai tong sok memecah belah umat. Kadang aya mentang-mentang kiai boga majelis aya deui kiai sanes nu boga majelis ujug-ujugna naon pa aing-aingna majelis aing pang alusna sia mah naon ilmu kara kamari sore ujug-ujugna naon loba santri nu kara kaluar ti pondok sieun teu wani ngaluarkeun ilmuna kusabab geus direndahkeun ku kiai sesepuhna tong kitu kabeh ulama tugasna mempersatukan lain memecah belah umat. Lamun di dieu aya kiai kos kitu, lamun di dieu aya ustad kos kitu katingali imanna lain ka Allah, imanna lain ka Nabi, tapi imanuhum fi amplopihim. Iman ka namun tu imanuhum fi beseqihim. Semakin banyak anggota majelis, semakin banyak amplop yang datang. Amplop isinya naon? Duit. Di dia aya teu nu teu butuh ka duit. Wah. Tong karasia aing ge butuh ka duit. Moal munafik aing moal. Aing ti Ciamis ka dieu make naon? Mobil kudu beli bensin, bensinna kudu make. Aing boga pamajikan kudu dibere. Aing boga anak sakola isukan daftar sakola kudu make. Aing ngabangun pondok kudu make. Kabeh ge butuh ka duit. Butuh ka duit teu jadi masalah. Nu jadi masalah iman geus ka duit. Lamun iman geus ka duit, duit beureum, iman beureum. Duit biru, iman biru. Nu mere duit partai biru, iman ka partai biru. Nu mere duit partai beureum, iman ka partai beureum. Nyaho meureun. Aya teu? Kumaha barudak? Geus tong dilanjut bahaya. Aing kamari karak ceramah tenang alus tentram hirup aing ujug-ujug aing dipitnah aing ceramah kamari dicecer aing gara-gara ceramah 3 tahun baheula ngomong inget tuh masalah kene azan tah nya aya azan pan cenah speaker masjid kudu dileutikeun nah aing teh ngomong kieu lamun keur azan kumandang teh pan iblis lari terbirit-birit bener teu salah pan aing teu azan iblis lari jelema lamun sieun ka azan berarti sarua pan ka iblis. Bener tuh? Ada yang marah. Nyaho meureun. Tong dilanjut bahaya bisi baper aing mah. Jelema kok baperan. Lanjut. Lanjut wae sia. Paehan we aing atuh. Ya geus leuseuh ngantuk lapar geus. Mudah-mudahan insyaallah kita semua bersatu di tali Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai terpecah belah insya Allah. Jadi saya tanya umat Islam di sini siap bersatu? Amin insya. Mudah-mudahan berkah buat kita semuanya. Sampaikan juga apa yang saya sampaikan pada ini malam mudah-mudahan ada manfaatnya
bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada kesalahan mohon dimaafkan. Syukran jazilan jazakumullah khair ala ikhtimamikum wa ala jalisikum wa ala hadirikum fi hadzal makanil mubarak. Hadza minni wa lahu minkum wa billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.